Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi Putri Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pandemik virus corona terhadap perekonomian di dunia. Silakan simak videonya. Virus corona COVID-19 menyeret proyeksi laju pertumbuhan ekonomi global pada 2020. Baru-baru ini The Economist Intelligence Unit atau EIU memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 2,3% menjadi 1,9%. Kami memprediksi pertumbuhan global sebesar 1,9% tahun ini paling lambat sejak krisis keuangan global. Efek negatif pada pertumbuhan akan datang melalui saluran permintaan dan pasokan, ungkap analisis EIU yang dikutip dari riset Kamis tanggal 5 bulan 3. Berdasarkan analisis EIU, kebijakan karantina penyakit dan sentimen negatif konsumen dan bisnis saat ini akan menekan jumlah permintaan pasar dunia. Pada saat yang sama, penutupan beberapa pabrik di beberapa negara akan mengganggu rantai pasokan dan menciptakan kemacetan pasokan. Untuk perekonomian Amerika Serikat atau AS, analisis menilai kecenderungan AS yang kurang bergantung pada perdagangan eksternal dibandingkan beberapa negara lain dapat membantu menghambat dampak perlambatan permintaan global. Meski demikian, ancaman besar tetap berlaku jika virus menyebar dengan cepat di Amerika Serikat. Apabila hal tersebut terjadi, pendapatan perusahaan domestik bakal terbebani yang berdampak negatif pada penciptaan lapangan kerja dan menggerek angka pengangguran. Ini akan memukul pengeluaran konsumen Amerika Serikat, satu-satunya sumber pertumbuhan yang kuat di ekonomi Amerika Serikat, dan menekan pasar keuangan, meningkatkan resiko kehancuran yang akan dengan cepat menyebar ke pasar keuangan lain di seluruh dunia, ujar analisis EIU. Tak hanya Amerika Serikat, prospek pertumbuhan ekonomi Eropa juga diprediksi semakin suram karena penyebaran virus corona yang meningkat pesat di negara-negara besar seperti Italia, Spanyol, Perancis, dan Jerman. Analisis menilai langkah-langkah pengendalian yang diambil sebagai tanggapan peningkatan kasus di negara-negara besar tersebut akan menghambat pertumbuhan perekonomian di Eropa secara keseluruhan. Berdasarkan catatan Morgan Stanley, pertumbuhan ekonomi negara Asia selain Jepang sudah berada di level terendah pasca krisis keuangan global, yakni di level 5,1% secara tahunan pada kuartal 5 2019. Bank asal Amerika ini memprediksi angka tersebut akan terus melambat sebesar 1,3% secara tahunan pada kuartal pertama 2020, berlanjut menjadi tumbuh sebesar 0,9% secara tahunan di tahun pertama 2020, dan akan pulih menjadi 6,3% secara tahunan di paruh kedua 2020. Sebelumnya, Modi, lembaga pemeringkat internasional, memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara-negara G20 termasuk Indonesia bakal tertekan karena wabah virus corona. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi cuma 4,8% dari proyeksi awal 5,0%, sedangkan ekonomi Cina rontok dari 6,1% menjadi 4,8%, begitu pula dengan Jepang dari 0,7% menjadi stagnan 0%. Secara keseluruhan, Modi merevisi pertumbuhan ekonomi negara-negara G20 menjadi 2,1% atau 0,5%. Lebih rendah dari proyeksi awal, yakni 2,6%, dengan kontribusi terbesar setelah negara-negara di atas, yaitu Amerika Serikat, Eropa, Australia, Korea Selatan, dan Cina. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.